Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita hari ini bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Melewati kitab Hosea pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan rindu menyapa hati kami satu persatu. Kami datang dengan kerinduan untuk dibentuk dan diubahkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, tolong bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan hari ini. Jika ada dosa, keegoisan, atau sikap tidak setia dalam hidup ini, biarlah firman-Mu menegur dan menuntun kami kembali ke jalan-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman saat ini, supaya setiap kata yang keluar berasal dari-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Amin. Hosea pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 diberi judul bagi kita, tidak ada kesetiaan, maka tidak ada kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba kita membayangkan ada sebuah keluarga yang tiap hari ke gereja, rajin berdoa, dan punya Alkitab di rumah. Tapi di dalam rumah itu tidak ada kejujuran, tidak ada saling mengasihi, dan tidak ada rasa takut akan Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan rumah seperti itu? Inilah yang sedang terjadi dalam bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan kecewa dengan umatnya. Lewat Nabi Hosea, Tuhan berbicara keras. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Hari ini mari kita dengarkan isi hati Tuhan dalam kitab Hosea pasal 4. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi supaya kita menjadi pribadi yang sadar dan kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagian yang pertama diperhadapkan bagi kita melewati ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan sedih karena umatnya tidak setia. Hosea pasal 4 ayat yang pertama berkata, Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan kecewa. Mengapa? Karena pada zaman itu orang-orang Israel tidak setia. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Tidak ada kasih, di mana orang saling menyakiti dan tidak saling peduli. Tidak mengenal Allah, mereka tahu nama Tuhan, tapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada ayat yang kedua menyebutkan dosa-dosa mereka, bahwa mereka saling memfitnah, mereka saling membunuh dan mencuri. Bahkan mereka juga berzina. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini seperti zaman kita sekarang ini. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan di dalam Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita semua, apakah kita sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan? Jawabannya ada pada kita masing-masing dan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Maka dari itu, bertobatlah. Bagian yang kedua diperhadapkan bagi kita, melewati ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Dosa membawa akibat buruk. Pada ayat yang ketiga berbicara, itulah sebabnya negeri ini akan berkabung dan semua penghuninya akan merana. Karena dosa seluruh negeri mengalami penderitaan, di mana alam rusak, hewan, burung, bahkan ikan pun mati. Manusia hidup susah dan tidak ada damai.
serta orang-orang kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran penting bagi kita semua. Kalau kita meninggalkan Tuhan, hidup kita juga akan kosong dan rusak. Tuhan berkata pada kita bahwa Ia bukan sedang menghukum dengan kejam, tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa jauh darinya, maka kita tidak akan hidup dengan benar. Bagian yang ketiga, pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Pemimpin rohani pun bersalah. Ayat yang ke-6 berbicara kepada kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan juga menegur para pemimpin, imam dan nabi. Mereka tidak mengajarkan kebenaran, bahkan mereka sendiri ikut berbuat dosa. Akibatnya, umat makin jauh dari Tuhan. Ibadah hanya formalitas, tidak ada lagi tuntunan yang benar. Bapak Ibu Saudara, ini jadi peringatan juga untuk kita. Bagi yang memimpin, apakah kita sudah sungguh-sungguh membawa orang kepada Tuhan? Bagi kita semua, apakah kita mencari kebenaran atau hanya ikut-ikutan? Tuhan ingin kita mengenalnya lebih dalam, bukan hanya di mulut, tapi dalam hati dan kehidupan kita. Bagian yang keempat, melewati ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kalau tidak mau dengar Tuhan, kita akan tersesat. Ayat yang ke-12 berbicara kepada kita. Umatku meminta petunjuk kepada patung kayu. Karena mereka menjauh dari Tuhan, mereka menjadi tawar hati secara rohani. Banyak dari mereka minta jawaban hidup pada benda mati, pada berhala, bahkan pada hal-hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang juga seperti itu. Mencari nasihat bukan dari Alkitab, tetapi dari ramalan atau media sosial. Mencari kepuasan dalam harta, jabatan, atau kesenangan dunia. Padahal hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban dan damai sejati. Pada bagian yang kelima, melewati ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Peringatan, jangan ikut-ikutan kehidupan dunia. Ayat yang ke-15 berbicara kepada kita, jika engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda menjadi bersalah. Di sini Tuhan menasihati Yehuda, kerajaan sebelah selatan, jangan ikut-ikutan Israel yang hidup dalam dosa. Dan pesan jelas juga bagi kita, walau kehidupan dalam dunia hidup seenaknya, kita harus tetap hidup dalam terang Tuhan. Jangan sampai kita terbawa arus, jangan menganggap dosa itu biasa. Jadilah umat Tuhan yang berbeda, yang tetap setia dan mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Hosea pasal 4, Tuhan berbicara dengan jelas. Kalau tidak ada kesetiaan dan kasih, maka hidup kita akan rusak. Tapi Tuhan masih membuka kesempatan untuk bertobat. Maka dari itu hari ini mari kita bersama merenungkan. Apakah saya sungguh mengenal Tuhan? Apakah saya hidup setia dan penuh kasih? Apakah saya mencari Tuhan setiap hari? Kalau belum, jangan tunggu nanti. Mari kembali kepada Tuhan sekarang juga. Karena Tuhan rindu melihat umatnya yang hidup benar, penuh kasih dan setia. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan yang akan memperlengkapi dan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu dan memohon ampun jika kami sering tidak setia. Kami tahu bahwa Engkau kecewa jika kami jauh darimu. Maka dari itu ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, mengasihi sesama dan hidup setia di hadapan-Mu. Tolonglah kami supaya tidak mengikuti arus dunia ini, tetapi tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Pimpin keluarga kami, gereja kami dan bangsa kami, supaya kasih dan kesetiaan kembali menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.